Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam konsep pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar. Beberapa karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna meliputi: pertama, banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang dapat secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kedua, homogenitas produk. Produk yang ditawarkan oleh penjual dianggap homogen atau identik satu sama lain. Artinya, tidak ada perbedaan yang dapat dirasakan antara produk-produk yang dijual oleh penjual yang berbeda. Ketiga, transparansi informasi. Informasi tentang harga dan kualitas produk sangat transparan. Pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga dan karakteristik produk antar penjual. Keempat, akses bebas. Penjual dan pembeli memiliki akses bebas masuk dan keluar dari pasar tanpa hambatan. Tidak ada batasan untuk masuk atau keluar dari bisnis. Kelima, tidak ada kekuatan pasar individual. Tidak ada penjual atau pembeli tunggal yang memiliki kekuatan pasar untuk memengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Keenam, mobilitas faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat dengan mudah beralih antar industri atau penjual tanpa kendala. Ketujuh, harga ditentukan oleh pasar. Harga pasar ditentukan oleh interaksi kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah atau kekuatan individu dalam menetapkan harga. Pasar persaingan sempurna sering dianggap sebagai model ideal dan jarang ditemukan secara sempurna dalam kehidupan nyata. Namun, konsep ini berguna sebagai dasar teoritis untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi dasar yang memandu interaksi antara penjual dan pembeli dalam pasar yang lebih kompleks. Untuk memahami pasar persaingan sempurna secara matematis dan grafis, mari kita lihat model dasar permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Inilah beberapa contoh angka. Pertama-tama kita hitung harga keseimbangan dengan menyamakan persamaan QD dan QS. Dan kita peroleh tingkat harga keseimbangan adalah 200. Konsumen bersedia membeli dan penjual pun bersedia menjual produknya pada harga 200. Selanjutnya kita menghitung TR, MR, dan MC. Untuk menghitung TR, kita mengalihkan P yang sudah diperoleh pada perhitungan pertama dengan Q, dan diperoleh TR sama dengan 2 atas Q. Kemudian kita hitung MR, di mana MR diperoleh dengan menghitung turunan pertama dari fungsi TR dan diperoleh MR 200. Berikutnya kita menghitung MC, di mana MC diperoleh dengan menghitung turunan pertama dari fungsi biaya yang diberikan di soal, dan kita peroleh MC sama dengan 100 tambah mat Q. Seterusnya kita menyamakan persamaan MR dan MC yang sudah diperoleh pada perhitungan sebelumnya untuk memperoleh kuantitas yang maksimum, dan hasilnya diperoleh Q sama dengan 25 unit. Ketiga, menghitung keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan rumus TR dikurangi TC. Dengan mensubstitusikan nilai yang sudah diperoleh ke dalam fungsi keuntungan, maka keuntungan diperoleh sebanyak 50. Dalam pasar persaingan sempurna, P sama dengan AR sama dengan MR. Berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh P, AR, dan MR sama dengan 200. Dengan demikian, syarat ini sudah terpenuhi. Yang terakhir, kita akan membuat kurva, di mana kurva pasar persaingan sempurna dibentuk dengan garis vertikal untuk nilai P dan C, serta garis horizontal untuk nilai Q. Titik keseimbangan tercapai ketika P, Q, yaitu pada saat P 200 dan Q 25. Keuntungan dicapai pada saat garis MC bersilang dengan garis MR. Ini adalah soal latihan. Silakan dikerjakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pasar persaingan sempurna dengan pendekatan matematis dan grafis. Selamat mencoba, semoga berhasil. Diminta: 1. Hitung harga keseimbangan, P. 2. Hitung kuantitas, Q, yang memaksimumkan keuntungan. 3. Hitung tingkat keuntungan. 4.
Gambarkan kurva keseimbangan. Demikian pembahasan kita tentang pasar persaingan sempurna. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan tentang struktur pasar. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi pasar monopoli.